Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran aku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Rizky Nurjana Fitriani. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang sangat penting di matematika, yaitu mengenai suatu materi konsep inverse matrix ordo 2x2. Nah, jadi pastikan kamu untuk siapin catatan dan jangan lupa fokus ya untuk menekankan materi ini. Yuk kita mulai. Konsep inverse matrix ordo 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan mengenai konsep inverse matrix, yang ketiga mengetahui dan memahami rumus inverse matrix, dan yang terakhir yaitu menentukan inverse dari matriks ordo 2x2. Oke, sebelum masuk ke materi inverse matrix, kita flashback dulu dan memahami lagi mengenai apa sih matriks itu. Nah, matriks adalah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom, di mana matriks ordo 2x2 ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama banyaknya, yaitu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Sebagaimana contohnya yang ada pada gambar ini, itu ada A sama dengan A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D ini merupakan elemen-elemen dari matriks A. Oke, langsung masuk ke materi inverse matrix, mulai dari pengertiannya. Pengertian dari inverse matrix adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang memiliki inverse. Nah, biasanya inverse dari matriks itu ditulis kayak gini: A pangkat min 1. Selanjutnya yaitu rumus inverse matrix. Nah, ya, jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse-nya yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi determinan A atau AD dikurangi BC dikali adjoin A, yaitu D min B min C dan A. Itu rumus dari inverse matrix ya. Selanjutnya yaitu kalau kita mau menghitung inverse matrix, kita akan melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita harus hitung dulu determinannya. Kita harus menentukan nilai determinan dari matriks tersebut menggunakan rumus determinan, atau yang tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi yaitu AD dikurangi BC atau A dikali D dikurangi B dikali C. Langkah yang kedua yaitu mengecek apakah inverse ada. Jika determinannya itu tidak sama atau tidak sama dengan 0, itu maka memiliki inverse matrix, atau inverse matrixnya itu ada karena determinannya itu tidak sama dengan 0. Langkah yang terakhir yaitu menghitung inverse menggunakan rumus yang tadi, rumus lengkapnya tadi. Rumusnya A pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi determinan A dan dikali adjoin A. Udah, itu mengenai materi inverse matrix. Kita langsung ke contoh-contoh soalnya ya di video. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu ada matriks A yang memiliki elemen 3, 4, 1, dan 2. Di sini kita disuruh untuk menentukan inverse matriks A. Langkah yang pertama, kita akan mengerjakan soal ini menggunakan langkah-langkah yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama menentukan determinannya dulu. Kita cari determinannya dulu.
determinan A. Determinan A itu apa? Yaitu ada AD dikurangi BC. A 3 dikali D 2 dikurangi B 4 dikali C 1 dengan 3 dikali 2 6 dikurangi 4 dikali 1 4 6 dikurangi 4 yaitu 2, maka ditemukan hasilnya bahwa determinan A yaitu 2. Ini menunjukkan bahwa inverse matrix A itu ada karena determinannya itu enggak 0. Selanjutnya kita langsung aja ke rumus mencari inverse matrix. Sebenarnya A-1 sama dengan 1 determinan A ini apa sebagai determinan kayak gini tuh dikali A join A sama dengan 1 determinannya itu ditemukan dari AD dikurangi BC dikali A join A. A join A itu D min B min C A. Nah, ini langsung aja kita masukin angka-angka ini ke dalam rumusnya. Jadi 1 per determinannya sudah ditemukan yaitu 2 dikali D-nya 2 min B berarti min 4 min C min 1 A 3. Langsung aja kita kalikan 1/2 dikali 2 min 4 min 1 dan 3 yaitu min 1 setengah dikali 2 jadi 2/2 setengah kali min 4 min 4/2 setengah kali min 1 min 1/2 setengah kali 3 yaitu 3/2. Kita sederhanakan 2/2 yaitu 2 min 4/2 min 2 min 1/2 tetap ya dan 3/2 juga tetap. Maka ditemukan hasilnya bahwa inverse dari matriks A yaitu 2 min 2 min 1/2 dan 3/2. Setelah kita mengerjakan contoh soal tadi, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal ini. Sama ya, kita disuruh untuk menentukan inverse matrix. Langkah pertama yaitu menentukan nilai determinan B-nya dulu. Rumus determinan yaitu AD min BC. A 5 dikali D3 min B7 dikali C2 sama dengan 5 dikali 3 15 dikurangi 7 kali 2 14 sama dengan 1, maka ditemukan nilai determinan B yaitu 1. Kita masuk ke rumusnya dengan 1 per determinan B dikali A join B sama ya A join D min B min C A. Langsung aja kita masukkan angka-angka ini ke rumusnya. Ada 1 per determinan B 1 dikali D3 min B berarti min 7 min C min 2 dan A 5 sama dengan dikali ya, karena ini sama-sama dikali 1/1 kali ini berarti jawabannya tetap sama yaitu 3 min 7
min 2, dan 5. Maka ditemukan nilai dari inverse matriks B yaitu 3, min 7, min 2, dan 5. Selanjutnya soal nomor 2 dengan elemen 0, 2, 1, 3. Seperti biasa kita cari determinannya dulu. AD min BC sama dengan 0 kali D3 min B2 dikali C1 sama dengan 0 kali 3, 0, min 2 kali 1, 2. Berarti nilai determinannya yaitu 0 kurangi 2, min 2. Langsung masuk ke rumusnya. C1 sama dengan 1 per determinan C kali Arjoin C D min B min C A. Kita masukkan rumusnya 1 per C, determinan C yaitu min 2 dikali nilai B 3 min B min 2 min C min 1 A 0. Ini 1 per min 2 dikalikan dengan 3 min 2 min 1 dan 0. Ini yaitu ini kali ini 3 per min 2 min 2 per min 2 min 1 per min 2 dan 0. Mengapa 0? Karena nilai apapun tiga satu per 2 Di sini ada salah satu soal cerita. Soalnya yaitu di sebuah toko, Andi dan Budi membeli kue. Andi membeli 3 donat dan 1 bolu dengan total harga 9.000, sementara Budi membeli 2 donat dan 2 bolu dengan total harga 10.000. Tentukan harga 1 donat yang nantinya akan diinisialisasikan sebagai X dan 1 bolu yang diinisialisasikan sebagai Y dengan menggunakan matriks inverse. Kita tulis dulu soal ini menggunakan bentuk matriks. Jadi ada 3 donat tambah 1 bolu, terus ada 2 donat tambah 2 bolu. X, Y sama dengan total harganya ada 9.000 dan 10.000. Selanjutnya kita akan menentukan determinannya dulu. Determinannya sama dengan determinan A sama dengan AD dikurangi BC. AD 3 kali 2 dikurangi BC 1 kali 2 sama dengan 3 kali 2 6 dikurangi 2 berarti 4. Inverse matriksnya 1 sama dengan 1 per determinan dikali adjoin B min C A. Kemudian kita masukkan 1 per determinannya itu 4 kali D 2 min B min 1 min C min 2 A 3. Kita sampai sini dulu.
Lalu kita akan menghitung ini menggunakan perkalian matriks inverse, yaitu X. Kita nanti kan mau mencari harga satu donat dan satu bolu yang diinisialisasikan sebagai X sama dengan A inverse dikali B. B itu nanti harga barang tersebut, sama dengan 1/4 karena inverse-nya sudah diketemukan ini dikali tetap ini ya, inverse-nya ini 2 min 1 min 2 dan 3, terus dikali B harganya total harganya tadi udah 9.010 sama dengan 1/4 ini dikali ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini dan kali ini. Jadi 2 dikali 9.000 ditambah min 1 dikali 10.000 min 2 kali 9.000 ditambah 3 dikali 10.000 dengan 1/4 2 kali 9.000 18.000 tambah min 1 kali 10.000 yaitu min 10.000. Lalu min 2 dikali 9.000 min 18.000 ditambah 3 kali 10.000 30.000 sama dengan 1/4 kali 18 dikurangi 10 8.000 min 18 ditambah 30 12.000. Lalu kita ini bagi ini berarti 8.000 bagi seperempat ada 4.000 dan 12.000 dibagi 1/4 ada 3.000. Maka ditemukan nilai X yaitu 4.000 dan nilai Y 3.000. X-nya itu donat dan Y-nya bolu. Jadi gimana teman-teman? Apakah belajar inverse matrix menyenangkan? Lalu apa kesimpulannya yang dapat diambil? Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu memastikan determinannya itu tidak nol. Yang kedua itu menggunakan rumus inverse dengan menggantikan posisi elemen-elemen dan membagi dengan determinan. Nah, itu kesimpulan yang dapat diambil. Demikian pembahasan tentang inverse matrix ordo 2 ini, dan untuk memperdalam pemahaman silahkan mencoba mengerjakan latihan-latihan lagi, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk berlatih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.